been standing at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be a perfect daughter. I came back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, and path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, so I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, what they'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. What's up, Dad? Ketemu lagi, saya Deko. Saya Ega. Apa kabar Om? Sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah. Ya, kemarin di video pertama dan kedua kita sudah bahas high demand, yang usaha yang lagi high demand ya. Terus udah bahas juga usaha yang lagi rugi, ada berapa? 5 kemarin Om ya? Iya. Ada 5 usaha. Terus jadi buat yang kalian yang mau tambah penghasilan, silahkan coba lirik yang kemarin. Apa ada yang bisa kita lakukan ya? Mau jadi retail kayak, mau jual apa kayak. Kemarin lengkap semua di situ, di sini ya, dicek aja di sini. Nah, sekarang gimana buat kita yang sudah punya usaha dan lagi rugi? Masa kita tinggalin usahanya terus kita usaha baru kan? Biar Iya. bisa naik lagi gitu. Betul, harus bisa survive. Kita kasih 3 tips gimana caranya usaha kita bisa survive di ya era-era corona inilah. Oke, jadi tonton terus videonya sampai terakhir. Yuk kita mulai. Yang pertama, perkuat SDM. Ya, SDM terutama buat punya anak buah lah ya. Karena kan kemarin ini aja ada yang takut ya, banyak yang takut. Iya. Gara-gara corona ini ada yang pulang kampung segala macam. Jadi SDM buat kalian yang masih punya SDM, yuk kita perkuat lagi. Gimana caranya? Ini yang pertama, keep in touch. Jadi buat yang masih punya tim lah, anggota tim, Iya. tetap di Tetap kontak. kontak. Gimana kabarnya? Sehat, keluarga gimana? Kita tanya terus kabarnya. Daerah sana aman nggak? Gitu. Tetap jaga hubungan baik lah sama mereka. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Yang penting jangan sampai lost contact sama sekali, nanti pas lagi butuh dia udah nggak kenal, sudah kerja tempat lain gimana kan. Mungkin berat badannya nambah kan jadi. Oh iya betul, pangling. Siapa ini? Nah selanjutnya selain keep in touch, kita harus kasih target ya. Kita di sini mau kerja optimal atau kerja maksimal. Contoh ini di bidang sekolah ya, yang saya tekuni di pendidikan. Sekolah-sekolah sekarang banyak yang piket. Jadi guru-gurunya piket. Oh, maksudnya gantian ya? Iya, jadi tetap masuk sekolah tapi gantian. Itu menerapkan konsep yang maksimal. Jadi dia tetap masuk, tapi ya minimal kan gimana pun harus tetap digaji ya, meskipun pasti mungkin ada pengurangan atau gimana, nggak tahu, mungkin yang guru bisa ikut nimbrung di komen apakah ada pengurangan gaji. Kalau gitu, kalau nggak ada ya mungkin ini hanya untuk ya supaya ada kerjaan lah mereka ya, tetap sekolahnya tetap hidup, tetap ada orang misalnya orang mau tanya-tanya, tetap ada guru yang standby. Nah ini bisa juga diterapkan, tapi bisa juga optimal. Kalau emang nggak efektif ya udah nggak jalan dulu kayak ini di GL ini ya. Omega kan usaha ini ya, rental PS. Jadi stop dulu ini kita. Stop. Itu menerapkan yang menurut saya yang optimal. Jadi ya udah, nggak optimal daripada biaya listrik, biaya pegawai, stop dulu aja sekalian. Nanti kalau udah reda, genjot lagi. Kalau punya orang banyak, pegawai banyak, mungkin bisa dibagi tuh. Iya. Piket-piket. Kalau saya sih kan saya di pendidikan anak kebutuhan khusus ya kita terapkan optimal. Jadi kalau yang mau lanjut ya silakan, ayo tetap les di rumah. Tapi untuk yang enggak ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kita benar-benar yang mau, ayo, kan ada guru yang takut juga, ya udah kita lereni lah ya istilahnya. Ya sudah, di rumah dulu, stay safe aja di rumah. Tapi kalau ada yang saya butuh ini buat apa ya kebutuhan lah ekonomi ya, silakan, karena di saya sistemnya bagi hasil. Jadi ya kalau mau dapat kompensasi ya harus kerja gitu. Berarti kita berdua optimal semua ya, nggak ada yang di
pokoknya jalan dulu. Kan ada yang toko buka terus, warung buka terus, itu maksimal itu. Soal SDM ini kalau di dunia freelance, Iya. karena rata-rata dunia freelance itu remote worker ya. Oh iya. Jadi semua pegawainya tersebar di seluruh dunia. Tiap hari tetap ketemuan, Oh, kerjanya iya. optimal Online seperti ya, biasa. iya. Bisa pakai Slack, Apa itu? Slack itu kayak Zoom gitu bukan? kayak WhatsApp tapi khusus pegawai. Oh. Jadi ada sub topik tiap task. Terus untuk stand up meetingnya tiap harinya kita pakai Google Hangout. Oh iya, itu Zoom kayaknya kalau bayar dulu deh. Skype, terus Apalagi? manajemen jobnya, tugas-tugas untuk setiap karyawannya bisa dipantau setiap progresnya di Scrum, Jira. Apa itu aplikasi? Pernah dengar nggak? Enggak. Kaptek. Jira itu misal kalau di tembok ya, itu ada kolom-kolom. Kolom 1 what to do, satu persatu tugas apa yang kira-kira masih ada. Nomor 2, misal di saya kan game design ya, game design. Jadi what to do kalau mau dikerjakan masuk ke kolom berikutnya. Yang ngambil siapa orangnya, misal aku. Terus kalau udah selesai masuk ke berikutnya kolom codingnya, bagian programnya, lalu musiknya. Dan itu online, jadi semua orang bisa Iya. ngedit. Jadi semua orang bisa melihat tabel ini, Live ya. apa yang belum diambil jobnya, job mana yang sudah sampai mana, prosesnya kelihatan. Itu namanya Scrum. Boleh. Banyak. Kalau di pendidikan kan nggak ada gitu-gitu ya. Di Indonesia masih jarang. Ya udah, di Indonesia masih jarang. Rata-rata klien Eropa, US Oh itu iya. sudah pakai. Iya. Ya, itulah. Yang penting SDM harus dimaksimalkan. Kalau maksimal, kalau mau optimal ya sudah silakan. Yang penting jangan dua-duanya, jangan dipaksa masuk terus tapi juga optimal. Itu untuk era sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kalau mau maksimal silahkan. Katakanlah jual makanan ya, tenda gitu, masih banyak yang buka terus. Ya itu maksimal. Adalah 1-2, tapi kan apakah itu balik modal ya, kita nggak tahu. Ya itu tips pertama buat SDM. Yang kedua, Lanjut. merancang long term plan ya. Jadi rencana ini harus mulai jangka panjang. Seperti tadi kita bilang, kita nggak tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Ini update terbaru, kayaknya sekolah sudah mulai persiapan sampai tahun ajaran depan. Jadi tahun ajaran besok Juni-Juli ini ya persiapan gimana strateginya. Kan itu senjatanya sekolah ya, murid masuk itu kan. Nah, gimana murid baru masuk tapi nggak boleh masuk? Gimana kalau Udah bayar mereka seragam ya. lah ya, itu gimana kalau mereka nggak mau bayar, kalau jarang ada yang daftar, itu gimana? Itu strategi itu sudah mulai harus dipikirkan dari sekarang. Di April, Mei, Juni itu berakhirnya, Juli masuk, harusnya Juli itu masuk. Harus siap-siap bertransisi ke everything online. Iya, betul. Kalau misalnya Zoom katakanlah kan kemarin banyak sekali yang kudet, namanya mungkin guru-guru yang nggak pernah pakai gitu-gitu. Sekarang harus pakai gitu. Jadi nanti Juli itu harus ada konsep yang jelas. Gimana nih tahun ajaran baru, apa yang kita tawarkan nih gimana nih? Jadi harus long term, rencananya harus jangka panjang. Jangan mikir sementara, Betul. tapi nggak jalanin kurikulumnya. Ya betul. Kan ada deadline juga. Ya itu makanya itu lah. Kenaikan kelas, rapotan. Betul. Apalagi yang tidak jenjang dari TK ke SD, SD ke SMP. Anak saya nih Wah itu, bayangin nanti gimana itu. Sudah kepikiran SD mana? keterima 2 SD ambil 1. Oh iya, sudah Sudah. full bayar. 3 termin sudah bayar 2 kali sih. Oh. Dan ini ada pertanyaan juga, gimana kelanjutannya? Nah, Kalau COVID belum selesai waktu masuk pasar, bayarnya full tapi anaknya di rumah ngajarin orang tua. kan uang masuknya juga termasuk seragam ya. Ya, nah itu yang di sekolah lain tuh yang saya tahu tuh tetap pakai seragam, waktu direkam tuh harus seragam. Iya, betul. Tuh jadi pindahkan semuanya online yang pertama, yang kedua backup plan tadi ya, harus backup plan minimal sampai Agustus lah. Jadi kita harus siap kalau COVID ini berakhir di Agustus, apa yang kita lakukan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus harus 4-5 bulan ini apa rancang kita selama ke depan itu. Ya kita berharapnya besok Oh ya, sudah selesai. amin. Tapi ya harus Iya. mikir panjang juga. Iya. Ini katanya di Cina ada second wave juga ya. Ya kita nggak tahu lah. Yang penting kalau menurut saya sih ini sedikit, yang dikit. Menurut saya COVID ini berakhirnya ketika ada obatnya. Iya. Jadi gambaran saya nanti kalau ketemu obatnya, ini obatnya pakai paracetamol. Nah kita tinggal beli di apotek
aduh sakit corona nih, beli di apotek gitu kan. Gambaran saya sih kayak gitu nanti. Lanjut, selain tadi kita pindahkan semuanya online, yang kedua kita backup plan-nya gimana sampai Agustus ini gimana. Yang terakhir untuk long term plan ini budgeting ini kita harus benar-benar pikirkan karena pemasukan pasti berkurang. Dipres, dikeluarkan seefektif mungkin. Jadi emang kalau nggak perlu ya nggak usah. Yang nanti kita ada ada sesi khusus soal ini, ada video lain saya sedang rancang untuk ini karena ini dalam lagi nih budgeting ini harus kita bahas lebih dalam lagi. Jadi intinya kalau kita long term plan jangan lupa masukkan soal duit, gimana caranya kita spending money buat modal, buat di rumah, buat ini tuh harus kita hitung banget. Makanya subscribe. Nah, siap. Loncengnya diklik itu yang merah-merah itu. Tips ketiga, lanjut. Stay optimis. Harus tetap semangat. Mental harus sehat, tetap kuat. Betul. Push your creativity. Betul. Kalau kita sudah negative thinking, kita parno, kita gitu, takut keluar rumah, takut megang apa-apa, nggak bakal jalan. Kalau kita mikir positif, itu juga bakal ngaruh ke seluruh tim kita. Betul. Dan keluarga kita juga. Oh, apalagi itu di rumah itu, apalagi sekarang work from home ya. Udah di rumah kerja, lu lagi. Cuma ganti baju aja. Ya loh, saya tuh di rumah tuh sampai pakai batik, pakai celana kalau waktunya kerja tuh, supaya bentuk mindset lagi kerja lagi ngetik apa pakai batik. Karena saya freelancer ya. Iya, dari awal emang freelancer. WFH. Iya. Kalau mau kerja pamit dulu. Sebenarnya gue berangkat pindah ruangan tuh. Baju kerjanya ya kaos kutang, celana pendek. Paling kesini om ya ke rental PS ini ya. Paling itu jadi tetap positif, maksudnya tetap positif semangatnya. Covidnya sih negatif aja ya. Banyak soal yang gini yang sudah negatif thinking, mereka nggak tahu pemasukan pengeluarannya, mereka nggak tahu asetnya, tapi mereka langsung stres, langsung panik, langsung bingung gimana caranya dapat duit. Biasanya dapat 50 juta, sekarang dapat 20 juta, gimana banyak langsung melakukan semua yang terlalu impulsif. Rata-rata juga memang nggak siap juga. Iya, nggak ada yang siap. Nggak ada yang siap seluruh dunia. Iya, makanya itu. Jadi cek video yang kemarin, kita bahas sedikit soal itu juga kemarin. Itu tadi 3 tips dari kita, semoga bisa membantu. Kalau kalian ada tips lain, silahkan taruh di komen, kita bahas bareng. Ya harapannya sih segera berakhir ya, tapi kan kalau tadi long term sampai Agustus kita harus siap. Kan mending siap terus nggak jadi ya. Wah, COVID-nya sudah selesai ya, udah nggak dipakai. Nggak apa-apa kan, beres. Secara perlahan juga wabah ini akan berdampak ke semua dunia ekonomi. Pasti. Jadi sekarang yang karyawan masih tenang lah, masih ada gaji, masih ada apa. Iya, semoga terus ada gaji, kerja berjalan. Harapan kita sih wabah ini cepat selesai, cuma kan belum tentu arahnya kemana. Iya. Ya tetap semangat aja. Hati-hati yang di WA group, jangan terlalu percaya sama hoax. Jadi kalau misalnya ada pengumuman resmi dari pemerintah, ditanya dulu aja lah, ditanya-tanya ke kalian. Jangan langsung share. Ya, apalagi sekarang zamannya video-video orang dirampok, orang apa, bisa share aja. Nggak ada dampak positifnya buat kita. Bisa aja itu bukan karena corona. Iya, betul. Ya, tapi memang video lama. Iya, bisa. Nggak tulisannya corona terus lagi perampok enggak ada. Iya. Ya sudah, hati-hati, jarinya hati-hati. Sekarang lebih dikali ya jarinya. Iya. Itu dulu. Nanti kita akan ada video 2 kali dalam seminggu. Hari apa aja? Rabu dan Sabtu. Tekan subscribe supaya bisa tahu obrolan-obrolan kita berikutnya tentang apa. Loncengnya juga jangan lupa tonton sampai habis. Oh iya, tonton sampai habis karena ini infonya juga padat ya sampai terakhir ya kita. Oh iya, mau request lagu boleh kalau mau. Oke. Meskipun agak falas-falas gak apa-apa ya, kita enjoy aja. Aja sengil-angil. Kan Helen lagu. Kasihan yang nyanyi. Enak tau keyboard aja nanti. Udah, itu dulu. Makasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.